Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi nih. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya guys ya, STS Rekom Agustus dan STS diskusi Agustus. Dan untuk mengetahui apa tuh STS Rekom, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juli ya, aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya. Nah ini guys ya, kita ada 3 menu guys ya, yaitu menu, uji nyali, dan swing. Jadi teman-teman bisa pilih aja. Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys, saham-saham besar. Itu BRI, BNI, ya, Pesap. Di sini kita cuan, Cyber cuan, BBTN cuan. Ini swing. Terus Excel-nya juga swing, juga cuan guys. Jadi ada blue chip yang profit hari ini teman-teman di STS rekomendasi bulan Juli. Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swingnya teman-teman. Nah swingnya kita pisahin ke tabel sendiri. Ini swingnya. Dan masih ada 4 yang belum profit teman-teman ya. Jadi inilah guys ya perform dari STS swing ya hari ini. Ya, ini kan masih lama guys, ini baru setengah bulan. Nah kalau kita lihat di sini ya mungkin menu swingnya ada sekitaran mungkin 20 sampai 25 guys ya, sampai akhir bulan nanti, bulan Juli. Nah bagi teman mau gabung STS Rekom, langsung chat saya aja guys ya, nanti akan kita langsung undang ke grup STS rekomendasi Agustus dan bisa langsung chatting aja. Oke kita lanjut ke videonya teman-teman. Sebelum Mas Bro, kali ini kita bahas tentang saham Blaze. Nah ini juga disuruh bahas juga, Bang Blaze kira-kira gimana ke depannya gitu ya. Nah kita akan bedah coba saham Blaze ini apakah masih bisa naik lagi ke depannya. Tapi kalau teman-teman yang ikut IPO ini udah pasti cuan. Ya, kalau teman-teman ikut IPO nggak cuan, ya nggak mungkin ya, karena IPO-nya kan ini udah arah 2 kali dan ini juga belum ke harga IPO. Jadi harusnya pasti cuan ya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah orang-orang yang trading. Nah, orang-orang yang trading kalau misalnya ngambil di hari ini kan udah minus guys. Nah, apakah Blaze ini masih berpotensi naik? Nah, coba kita lihat teman-teman ya. Karena kalau saham itu gini guys ya, saham itu dalam jangka pendek itu ditentukan oleh namanya itu supply and demand ya, bid offer lah seperti itu dalam jangka pendek akan ditentukan oleh itu teman-teman naik turunnya. Tapi kalau dalam jangka panjang itu ditentukan oleh fundamental valuasi ya, kinerja perusahaan lah bahasa seperti itu dalam jangka panjang. Nah kalau ngomong jangka panjang ya mungkin kisaran setahun lah seperti itu guys. Nah kita lihat dulu ini untuk fundamental Blaze itu gimana. Nah kita lihat ya di sini guys. Untuk Blaze guys, nah waktu saya hitung kemarin ya di IPO-nya ini kan belum lengkap nih. Ini fundamentalnya masih bagus guys, masih bagus walaupun memang nggak murah juga. Ya standar lah, nggak under value, cuman ini harga fair. Blaze ini harga fair sebenarnya. Nah ini mirip-mirip saham Avia guys. Nah Blaze ini kan satu grup sama Avia. Nah Avia ini PBV-nya 3 kali dan kalau grup, karena Blaze ini kan grupnya grup Avian ya, grup Tancorp namanya ya, punya Pak Hermanto Tanoko gitu ya. Di sini saham-sahamnya Pak Tancorp itu nggak ada yang gocap guys, nggak ada yang gocap dan nggak ada pula yang dijualnya itu sangat mahal, nggak ada. Nah kita lihat ya, contohnya misalnya ini Avia, ini harganya kan fair-fairan aja, mahal enggak, murah juga enggak, standar lah seperti itu. Nah kita lihat PV guys. PV juga mirip-mirip lah, mahal enggak ya, murah juga enggak gitu guys ya, standar. Nah terus apa lagi? Depo. Depo juga sama ya, murah enggak, mahal juga enggak. Terus apa lagi? Cleo. Nah, dan lain-lain gitu ya, kita lihat ya Cleo dulu yang terakhir. Nah kalau Cleo malah ya agak mahal dikit, tapi kalau misalnya sini masih fair ya harganya karena ROE-nya 26%. Jadi saham-sahamnya Pak Tancorp guys itu harganya dijaga, nggak dibuat mahal banget, nggak dibuat under value, di standar aja. Jadi kalau kita lihat dari saudara-saudaranya Blaze, itu mereka anteng guys, masih eksis, nggak ke 50 kan, nggak ada yang ke 50. Jadi masih aman sebenarnya saham Blaze ini, kalau teman-teman tuh nyangkut. Jadi dalam jangka panjang berarti saham ini masih aman, kayak gitu bahasanya ya, dalam jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek masih mungkin turun, kayak gitu guys. Tapi kalau kita udah pastikan nih bahwa saham ini itu dalam jangka panjangnya aman, nah berarti kita ada chance atau kesempatan buat averaging down teman-teman, kayak gitu ya. Nah ini guys ya,
Jadi kalau teman-teman mau averaging down saham, itu pastikan perusahaan tersebut tuh dalam jangka panjang tuh bagus, baru di averaging down. Kayak gitu ya caranya ya guys, ya nggak sembarangan nih. Misalnya kita beli saham gorengan niat scalping jelek banget gitu ya, terus turun dalam drop gitu, terus kita average down yang kayaknya sih malah bikin deg-degan kalau turun lagi gitu. Jadi pastikan dulu perusahaannya bagus baru kita averaging down. Dan kalau BLAS ini udah bagus ya, udah bagus nih, setuju nih. Dan ini adalah salah satu market leader ya, penjualan bata ringan guys di daerah Jawa. Mungkin luar Jawa juga maybe, tapi di Jawa ini terkenal di BLASCON. Dan batanya juga lumayan bagus tentunya. Ini market leader juga, jadi udah market leader, valuasinya juga fair untuk saat ini, punya grup besar. Jadi jangka menengah dan jangka panjangnya itu udah pasti bagus. Nah, terus gimana kalau kita udah nyangkut averaging down-nya di mana? Nah, itu kan pertanyaannya, teman-teman ya. Nah, berarti nunggu dulu guys kalau itu. Karena kalau kita lihat di sini UE-nya net sell. Cuman guys, BLAS ini IPO-nya besar. Kalau nggak salah tuh IPO-nya itu 200 miliaran atau 200 sampai 300 miliaran, gede. Jadi jatah UE-nya pasti gede. Nah, kita lihat di sini guys. Ini CP kan. Apa sih? Lotus tuh YJ kalau nggak salah ya. Oh YJ. YJ nggak jualan ya? Nggak ada guys ternyata ya. Nah, ini YP, sorry. Jadi UE-nya malah belum jualan nih guys. UE-nya YJ ya. Lihat ya, YP tadi. Mana YJ guys? Nih, YJ jualan dikit ya, 1 miliar. Jadi kalau dari IPO tuh YJ out 1 miliar tuh dikit. Jadi YJ ini masih simpen banyak guys. Kalau misalnya dia IPO-nya di 200 miliar, berarti YJ masih sekitaran 160 miliaran kurang lebih. Jadi ini belum jualan UE-nya guys. Di BLAS ini. Nah, berarti turunnya ya market gitu ya, bid over. Jadi masih aman guys untuk si BLAS ini sebenarnya kalau teman-teman tuh sangkut. Nah, AVG down-nya di berapa? Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya sih nunggu dulu saat dia ada volume lagi gitu ya, saat ada volume lagi atau saat YJ-nya itu buy lagi gitu. Nah, kita bisa averaging down. Nah, kita lihat Avia guys. Nah, Avia ini kita lihat. Nah, waktu IPO juga sama guys kayak gitu guys. Nah, ini guys ya. Nah, IPO nih kalau Avia ini naik terus turun terus dia naik lagi. Nah, saya kira ini bentukannya juga akan seperti ini guys. Untuk si BLAS ke depannya. Dia turun, naik, udah sideways aja kayak Avia kayak gini. Jadi manfaatin momen nanti saat di di bawah gini. Dan tentu aja resisi psikologisnya di mana? Di harga IPO, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau sabar bisa tunggu di harga IPO di 183. Ya, kayak gitu guys. Atau kalau misalnya udah 200 kurus, nah saya kira udah bisa di averaging down nanti untuk si BLAS. Ditunggu aja nanti, harusnya saat ada pantulan dia akan profit guys, karena udah kita tahu dari tadi bahwa saham ini tuh dalam jangka panjangnya bagus. Jadi udah aman. Kalau saham ini aman asal teman-teman masuknya nggak all in. Nanti kalau udah 200 atau 200 ke bawah bisa averaging down. Atau malah kalau misalnya besok nih, Senin gitu ya, YJ-nya masuk dan fall juga mendukung, mungkin juga kedepannya bakal naik, nggak harus ke 200 kayak gitu guys. Jadi nunggu dulu aja untuk si saham BLAS ini. Dan kalau ditanya di hold aman nggak aman kalau saham ini teman-teman. Oke, mungkin itu sama masih untuk like dan subscribe ya. Nanti kalau saham BLAS ini saya masukin di rekom YouTube. Nah, ini saatnya teman-teman AVG down gitu guys ya, kalau teman-teman udah sangkut kayak gitu. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.